Kalau gitu monoton kan orang bosan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dikatakan kepada beliau bahwasanya engkau telah diberi air dari sumur bidlaah, ya, yaitu sumur tempat pembuangan bangkai, bekas kotoran haid dan kotoran manusia. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya air itu suci. Air pada umumnya suci. Oke, air pada umumnya suci. Nah, kemudian tidak ada sesuatu pun yang dapat menajiskannya. Jadi air itu tidak akan pernah disebut najis, walaupun air itu seperti itu. Yang najis ya tetap najisnya, bangkainya yang najis, kotorannya yang najis. Itu pahami itu ya. Nah, saya pernah bertanya kepada penjaga sumur tersebut tentang kedalamannya. Dia menjawab, dalam kondisi air yang maksimal bisa mencapai tempat tumbuhnya bulu kemaluan. Nah, mohon maaf ya, diukur tempat tumbuhnya bulu kemaluan. Kita kalau berdiri itu berarti dalamnya sebatas mana? Sebelum pinggang saya. Nah, maka ketika tidak ada lagi air di dunia ini, kalau memang ada tempat air yang terkontaminasi dengan najis, maka airnya itu bukan najis. Tetapi tentu dalam Islam ini kami ada kaidah fikih yang mengatur bahwa seberapa banyaknya air itu boleh dipakai untuk berwudu atau tidak. Seberapa ini nanti masuk ke dalam bab taharah. Bab taharah, air mana yang disebut dengan air suci dan mensucikan, air suci tidak mensucikan, air yang tidak air yang suci tidak mensucikan, contoh kayak air kopi. Air kopi itu airnya suci itu, tapi tidak mensucikan, tidak bisa dipakai untuk wudhu. Ada air-air yang suci lagi mensucikan. Nah, termasuk air laut. Padahal air laut itu tempat berkumpulnya semua kotoran. Anda mungkin belum pernah tinggal di tepi laut. Saya pernah tinggal di tepi laut. Semua kotoran manusia dibuang ke laut. Tapi kenapa kami boleh berwudhu dengan air laut? Kenapa? Nah, itulah dia. Sedangkan mohon maaf ya, saya kasih perumpamaan lah, satu kasus misalnya, ketika seorang wanita dia memakai pakaian yang panjang, ketika dia berjalan sekali kotor, berjalan kedua membersihkan. Jadi tanah pun bisa membersihkan, kurang lebih seperti itu. Mungkin ini kaidahnya agak tinggi karena ini masalah fikih. Artinya begitu ya, Rasulullah mengajarkan poinnya air itu pada umumnya suci. Seperti itu kurang lebih. Ini Lanjut Bang Alayubi, tambahkan. Entah ditambahkan sama Bang Alayubi. Cukup Abang ya. Bang. Enggak, maksud saya ini sahih ya Bu ya. Ini sahih kan ya. Oh, kalau sahihnya saya belum bisa memastikan ya, karena saya kan belum. Kalau gini Bang, hadis itu kan terdapat dalam syarah hadis misalnya. Kalau Abang menemukannya di dalam kitab Sahih Imam Daud, maka itu sudah masuk sahih. Tapi kalau Anda berjumpa seperti ini, kita akan cross check apakah ini masuk dalam syarah hadis yang sedang dipelajari, maka nanti kita lihat bagaimana klaim Abu Daud tentang hadis ini. Saya belum baca, saya tidak bisa katakan, tapi saya menjelaskan bagaimana kami memahami ini. Begitu. Oke, terima kasih. Ya, yang Oke. saya turun, Bang. Bentar Bang WG, bentar. Silakan Uni boleh bertanya satu pertanyaan atau menyambung yang tadi kepada Bang WG. Silakan. Nah, kalau Bang WG, siapa Bang WM ya? Siapa Bang WG? Bang WG yang bertanya. Panggil WG aja lah biar nggak ribet. Kalau Bang WG, kalau kami kan ada standar-standar pensucian gitu. Kalau Bang WG ada tidak ajaran tentang bersuci ini? Apakah semua manusia mau pakai berak kayak mau habis berhubungan badan kayak ke gereja boleh, mau lengket kayak di kotorannya sedikit seupil kotoran lupa dia mungkin dia pakai tisu ya kan, orang barat kan pakai tisu kan, tahu-tahu lupa dia sedikit gitu. Kalau ke gereja itu masih dibolehkan atau tidak itu? Bang Kaleb. Oh, saya yang ditanya ya. Saya mempertanyakan kembali kalau dalam Islam itu ada batas-batas mana benda-benda yang boleh menjadi asbab kami suci, mana benda-benda yang boleh digunakan untuk bersuci, ada parameternya dan ada situasi kondisi yang memaksa kami harus menggunakan hal seperti itu. Nah, kalau Abang Kaleb sendiri dalam agama Abang diajarkan tidak cara membedakan yang tahir dengan yang tidak tahir gitu. Silakan. Ya, Misalnya contoh, Abang ke gereja, tiba-tiba lengket di kaki Abang tai kucing misalnya, itu masih sah tidak? Atau tai anjing lah lengket di kaki misalnya, masih sah tidak pergi ke gereja? Masih boleh enggak? Enggak sadar misalnya kan, tahu-tahu pas di gereja kan. Ini kan ada kasusnya itu. Lah tahu kan lagi nyanyi la la kok agak asam gitu kan. Kok ada asam gitu. Lupa-lupa tengok-tengok, oh kakinya sendiri kepijak teh anjing. Soalnya banyak kan orang Kristen punya anjing. Kayak mana itu? Batal tidak ibadahnya di gereja itu atau gimana? Lanjut. Ya pokoknya kalau di saya, pengertian saya, kalau terkena
kotoran, anjing segala sesuatu harusnya kita tahu harus dibersihkan dulu sebelum masuk ke ibadah. Nggak Iya kan, mungkin. saya sudah bawa kasus bang, banyak orang yang buru-buru udah telat dia ke gereja kan, orang udah pada nyanyi-nyanyi di gereja kan, lari-lari kan dia ya kan, kepijak anjing ya kata anjing. Enggak bang, aku dulu kayak gitu bang, waktu sekolah tuh nggak langsung di jalan aku tahu kepijak teh anjing loh bang, dan nyampe di kelas aku baru tahu, kok asam gitu kan, apa kete aku yang bau, aku tengoklah sepatu ya kan, ada dia kuning gitu sikit ya kan. Nah kayak mana kalau itu terjadi di gereja bang, batal atau tidak itu, atau dibolehkan atau berdosa atau kayak mana itu? Selama ini Ya. saya tidak pernah Sebelum mendapati itu. dijawab, Caleb sebelum dijawab, yang di bawah teman-teman mohon di tap-tap ya. Tap-tapnya gratis. Silakan Caleb. Saya hanya menjawab, saya belum pernah menemukan orang yang tiba-tiba masuk gereja langsung bawa barang bangkai itu ya. Itu maaf kalau yang lain nggak tahu bisa Bang dengan bawa agama itu. bangke bang, masa dia bawa bangke? Gitu loh. Bukan, dia telat ke gereja kan, Betul, dia betul. bangun lupa lah, Maksudnya dia habis tadi malam habis dugem. Ada loh bang kemarin di TikTok kayak gitu, abang nggak tahu kisahnya. Dia kan dari dugem malam-malam sama kawan-kawannya, pagi-pagi dia ke gereja kata dia. Nah dia lari-lari lah kan, anjingnya kan ada, kepijak lah, kalau lari-lari kan, tahu-tahu udah nyampe nyanyi-nyanyi, kok bau ya kan, kira-kira apa saya kete tidak aku, pernah mau udah tahu dia berasumsi tengoknya gitu. teh anjing. Saya Kayak tidak mana mau itu berasumsi hukumnya? karena saya nggak mau Bukan berasumsi gitu. solusinya. Dalam Islam tuh ada solusinya gitu. Kalau di Kristen nggak ada solusinya Nggak gitu. bisa menjawab ya Ibu ya, karena saya tidak pernah merasakan melihat orang Baik, itu masuk terima ibadah. Itu saya kasih. nggak bisa Itu menjawab. saya hargai, Baik. Nggak saya ada hargai itu. jawaban. Itu jawaban bagi saya. Itu jawaban. Diam Anda Jujur jawaban lebih bagi baik. saya. Jujur lebih baik. Ya. Itu Ya. saja ya Bu ya. Oke, Karena saya oke, nggak bisa oke. tahu bisa menjawab karena saya nggak pernah melihat itu gitu aja. Gitu. Oke, terima kasih Bang Caleb ya. Terima kasih Ya, Bang saya Caleb. langsung mundur diri ya. Terima Oke, kasih. oke, terima kasih, terima kasih. Silakan Bang Yoga Sihombing, open mic. Bang Yoga Sihombing. Ya, silakan Bang. Ya, Tadi Abang katanya kalau ingin menjawab ini, ingin menjawab yang mati di kayu salib itu Tuhan apa manusia gitu. Silakan dilanjut. Silakan Bang, yang mati itu Tuhan atau manusia? Tuhan atau manusia. Iya, Bagi silakan. kami itu Tuhan itu ada 3, Trinitatis. Bentar, Allah Bapa. Bentar Bang. Nah, Bagi Abang, Tuhan ada 3. iya. Dari Tuhannya bagi Abang agama ada kami 3. itu sebutannya satu Allah, tapi 3 Hah? sebutan atau 3 bagian. Ya, Allah Bapa, Allah Hah? Putra dan Roh Kudus. Oke, silakan lanjut Umi. Itu namanya bagi kami Allah Bapa. Trinitatis. Allah Putra dan Bapa, Roh Kudus. Allah Putra dan Roh Kudus. Tiga-tiganya Allah. Itu satu Allah tapi 3 bagian, 3 utusan. 3 Allah, 3 utusan. Tiga-tiganya diutus. Satu Tuhan, 3 utusan. Tuhan 3 utusan. Tiga-tiganya diutus sama Tuhan. Iyalah. Pinjam dulu Rum. Ya Allah. Bukan, ibu cuma lihat aja. Bentar. Pinjam HP Arum dulu Rum. Dan Kedengeran itu nih saya. nyata. Bang Buyung dia ini dulu lah. Ditahan Iya, Bang. dulu lah. Ya, Ketawanya lanjut Bang Bang. Buyung. Bentar benar aku. Oke. Coba 3 diutus itu gimana? Ya. Silakan Bang Yoga Sihombing, itu dijelaskan ketiga-tiganya sama-sama diutus itu gimana ceritanya? Bulanku ada 3 katanya. Kebenaran main nyeletuk aja. Bukan giliranmu sekarang. Yoga Sihombing. Yo, Ya, itu gimana satu Tuhan 3 utusan itu ceritanya gimana tuh? Coba dijelaskan. tiga utusan itu dalam arti ya satu Allah Bapa itu sama dengan Yesus Kristus, Putra, Tuhan Allah, dan Roh Kudus itu ya roh kita, rohani, Tuhan yang tidak
yang ada pada diri kita. Lanjut bang. Menurut saya sih, sebelum yoga, ya. saya ingin memberitahukan kepada teman-teman Kristen tentang sumur bidlaah itu. Itu ternyata juga ada di dalam kitabnya teman-teman Yahudi ya. Teman-teman ingat ya, teman-teman Muslim, ini komparasi ya. Catat ayatnya Imamat pasal 11 nomor 35. Ketika ada teman-teman Kristen nanti yang membawa masalah sumur bidlaah ini, kalau kita sudah menjelaskan dan mereka ngotot dan ngeyel lalu menuduh macam-macam, maka tolong tunjukkan ayat ini sebagai bentuk komparasi tentang sumur bidlaah ya. Itu juga terkonfirmasi dalam kitab mereka. Maaf saya potong. Sumur bidlah. Bentar, itu bukan materi Anda, itu materi teman Anda tadi. Anda kan Tuhan yang diutus tiga-tiganya, itu nanti kita bahas. Bacakan ya. Kalau bangkai seekor dari binatang-binatang itu jatuh ke atas benda, itu menjadi najis. Pembakaran roti dan anglo haruslah diremukkan, karena semuanya itu najis dan haruslah najis juga bagimu. Tetapi mata air itu atau sumur yang memuat air tetap tahir. Sedangkan siapa yang kena kepada bangkai binatang itu menjadi najis. Nah di sini ya, kalau sumur itu tetap tahir. Nah ini adalah komparasi dari bagaimana penjelasan sumur bidlaah itu terkonfirmasi juga dalam imannya orang Yahudi. Thank you so much. Lanjut. Oke, lanjut 3 utusan 1 Tuhan. Bang Ayubi, aku dulu, si Arum lagi nangis bang, bentar ya. Iya. Silakan Bang Yoga Sihombing. Ya menurut saya sih itu adalah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kenapa kenapa disalib? Mengatakan, ya Tuhan menjelma sebagai manusia. Tuhan menjelma sebagai manusia. Turunkan lah. Ya. Tuhan menjelma sebagai manusia itu. Manusia. Untuk menghapuskan dosa-dosa manusia. Untuk menghapuskan dosa-dosa manusia. Baik. Ya. Tuhan sudah menjelma, ya. Tuhan sudah menjelma menjadi manusia, betul? Ya. Ya. Pertanyaannya, yang mati di kayu salib itu Tuhan atau manusia? Itu pertanyaannya tadi, Bang. Pertanyaannya itu ya Tuhan lah. Kan dia udah namanya menjelma. Iya, Kenapa Tuhan sudah dengar. Ya, Kenapa dia disalib? Enggak. Kenapa dia salib? Enggak. Yang mati di kayu salib itu, ini lebih spesifik saja langsung Bang, gitu, biar enggak berbelit-belit gitu. Ya. Yang mati di kayu salib itu Tuhan atau manusia? Tuhan lah. Tuhan. Iya. Yang mati di kayu salib adalah Tuhan. Tapi teman-teman abang tadi yang mati di kayu salib itu manusia Bang, bukan Tuhan. Gimana nih? Kan ngerti artinya menjelma sebagai manusia. Paham. Dalam arti menjelma sebagai manusia. Dengar. Sebelum Iya, dia disalib, dia kan melakukan mujizat-mujizat. Enggak nanya mukjizat ini abangku sayang. Yang saya tanya, yang mati di kayu salib Tuhan apa manusia? Yakinkan dulu pada diri abang. Yang mau jawab Ya, apa? Tuhan lah. Yakinkan dulu. Tuhan. Oh Tuhan. Iya. Mati berapa hari Bang Tuhannya Bang? Tuhan tiga hari. Tiga hari. Baik. 3 hari Tuhan mati. Selama Tuhannya abang itu mati 3 hari, yang mengatur alam semesta, yang memberi rizki kepada seluruh makhluknya siapa Bang yang jadi Tuhan? Izin, Pak, bisa saya aja? Sebentar bintang. Ini bukan bagian kamu. Nanti bisa ini lagi. Tadi Ya, silakan. Pertanyaannya gimana? Saya bertanya, yang mati di kayu salib itu Tuhan atau manusia? Abang bilang Tuhan katanya tadi kan, betul? Ya. Oke. Kalau Tuhan mati selama 3 hari, ya,
Selama itu pula, selama 3 hari itu, siapa yang menjadi Tuhan, Bang? Yang mengatur alam semesta ini siapa? Tuhan kan udah mati nih. Tuhan kan udah mati. Nah, yang menjadi Tuhan yang mengatur alam semesta selama 3 hari itu siapa, Bang? Yesus Kristus lah. Loh, kok Yesus Kristus? Kan udah mati, Bang. Kan udah mati. Kan itulah nama artinya Trinitatis. You know Trinitatis? Loh, saya ulang dari awal. Aku tanya nih, Bang. Yang mati di kayu salib, bentar. Yang mati di kayu salib itu Tuhan apa manusia? Tuhan lah. Tuhan. Matinya berapa hari? 3 hari. 3 hari. Selama Tuhan mati 3 hari, Bang, Tuhannya Abang itu mati 3 hari, yang menjadi Tuhan siapa, Bang? Kan ngerti nggak bahasa tadi? Dia itu menjelma sebagai manusia. Iya, Tuhan sudah menjelma jadi manusia, ya kan? Lalu manusia itu disalib. Betul nggak? Dengar dulu. Ini kan bahas ke salib. Dia kan nggak langsung mati. Dengar dulu. Jangan tanggapin aja, mau kalian dengar. Oke, silakan. Kita nggak ada dengar. Kita tidak ada menjatuhkan agama lain, nggak. Kita saling ini kan diskusi. Ya udah. Betul, Bang. Kita jadi, jangan hujat-hujatan di sini. Oke, betul, silakan. Demokrasi, maksudnya pendapat orang dihargai dulu. Jangan silakan, Bang. Enggak, saya tidak menyimpulkan loh. Saya tidak menyimpulkan. Maksudnya gini. Tadi kan dibilang yang disalibkan itu Tuhan atau manusia. Betul. Jadi kalian kutanya lah dulu, tahu nggak kejadian kalian waktu sebelum dia dikuburkan, apa yang terjadi di salib itu? Saya tidak nanya itu, Bang. Saya tidak nanya itu. Dengar, kalian bilang berani kalian ada salib, tapi kalian nggak tahu proses salib itu gimana. Bentar, Bang. Jangan bilang salib, tapi kalian nggak tahu prosesnya gimana, kejadiannya gimana. Jangan mundur ke situ, jangan. Jangan, nanti Abang tambah puyeng lagi nanti. Bukan gitu, bro. Maksudnya gini. Ngomong pasti ada fakta, ada bukti gitu loh. Apa terjadi Iya, disalibkan. Iya. Gitu. Iya. Oke. Dan prosesnya terjadi. Oke, santai aja, Bang, santai. Oke, santai. Iya, abang tenang dulu. Aku gini loh. Kita bukan menghina agama. Jangan begini anjing kalian bilang. Dari tadi saya geram gitu. Bukan loh. Abang ini kok maksudku gini, kok tambah kita dengar dulu ini ya. kemana-mana. Dengar pendapat. Kalian bilang disalibkan. Kasih justimun dulu abang ini. Jangan naik darahnya. Dengar dulu. Tuhan disalibkan. Pasti kan ada proses disalibkan ini. Biar bisa kita membuktikan Tuhan itu ada berapa. Bang, saya bentar. Saya izin ngomong. Saya tak bertanya sebelum penyaliban. Saya tak bertanya itu. Yang saya tanyakan adalah yang mati di kayu salib itu Tuhan atau manusia gitu loh. Kan udah saya bilang. Evander di mute dulu dong. Kan udah dibilang Tuhan. Jadi pertanyaan kamu, setelah dia dikuburkan mati, jadi yang ngasih rezeki itu, yang ngasih bang, begini bang, itu. Saya keluar sholat dulu, Bang. Oke. Itu yang pertanyaan abang, biar kita mengetahui. Yang mana nih? Yang Redi Hartono. Oke. Turun dulu lah, Bang. Turun dulu, nggak apa-apa, Bang. Iya. Turun dulu, Bang. Ya. Loh. Kemana dia? Saya boleh lanjutin sebentar kah? Kok Mabok. malah kabur? Babang itu. Nggak asik ini. Udah asik lo padahal tadi. Saya lagi. Itu Bang. Kristen dari Firka Albacotia. Dia namanya itu Albacotia.
Enggak, ini kok lain gitu ya. Ini kok lain. Mati 3 hari. Bang punya Bang Buyung dikecilin dong ininya noise, Bang. Punya Bang Buyung. Udah, bagus. Dikecilin apanya sih dikecilin gitu? Halo. Sudah bagus, Bang. Bentar bintang. Bentar, aku tegaskan dulu ya. Aku tidak menyimpulkan loh ya. Aku bertanya dengan cara yang baik, sopan gitu kan? Ya, ini mau naik lagi, ini belum kelar ini. Harus kelar dulu ini. Yoga si Hombing. Oh, kayaknya terpental ya. Oke. Oke, naik lagi. Oke. Sampai mana tumpah Yoga si kopiku Hombing? tadi itu. Kan jaringan. Oh ya, jaringan. Oke, saya besarin dulu ya, bentar ya. Bentar Bang Yoga si Hombing. Apapun kalian bilang di bawah itu terserah kalian. Lagi kita tidak menjelek-jelekkan agama lain. Kita cuma punya satu Tuhan, tapi beda ajaran. Bukan gitu. Jangan baca typingan lah. Yang di bawah bantu tap ya teman-teman ya. Punya Bang Buyung mohon izin ya di mute dulu ya. Oke. Yoga si Humbing. Yuk. Tadi kenapa? aku tanya yang mati di kayu salib itu siapa? Tuhan atau manusia? Tuhan apa manusia? Jawabanmu Tuhan kan? Ya. Betul kan? Ya. Aku tanya lagi, Tuhanmu itu mati berapa hari? Kau jawab Tuhanmu mati 3 hari, betul? Ya. Nah, kemudian pertanyaan saya, semasa Tuhannya Bang Yoga si Hombing ini mati selama 3 hari, yang menjadi Tuhan, yang mengatur alam semesta ini siapa Bang? Itu pertanyaannya. Yang mengatur alam semesta. Ya. Ya itulah Yesus Kristus dalam makna Trinitatis itu. Kasih dalil Bang. Ada dalilnya di dalam Bible? Dalil di dalam Bible. Yohanes 1 ayat 1. Jangan masuk ke situ dulu, diam. Kebenaran diam dulu. Ini bukan bagianmu. Ini bagian Yoga si Hombing nih. Menurut saya lah. Ada dalilnya di dalam Bible? Loh, jangan menurut abang, menurut kitab suci abang gitu loh. Gimana bang? Selama Tuhannya abang itu mati 3 hari, ya saya ulang, yang menjadi Tuhan, yang mengatur alam semesta, ini siapa? Tuhan kan mati nih, udah mati. Selama Tuhan itu mati 3 hari, yang menjadi Tuhan siapa? Ini dijawab. Yesus Kristus. Ya, dalilnya bang. Dalil. Kasih dalil. Kan enak gini kan, tanya jawab pakai dalil gitu. Mantap toh? Mantap teman-teman. Bang Yoga si Hombing. Halo Bang Yoga, kalau ada bilang ada. Kalau tidak ada, bilang tidak ada. Gitu Bang. Bilang aja pas, Bang. Gimana nih jawabannya? Kalau dalilnya Atau itu di pas gitu. Di Yohanes 1 ayat 1. Karena firman Allah berkata, Yohanes 1. Terus? Ya terus? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Theos. Dan firman itu adalah Theos. iya. Gak nyambung bang.
Firman dalam Yoga. firman dalam Monitor arti yoga. dia itu berfirman dan menciptakan langit dan bumi. Abang, Ya. coba. Abang, saya bertanya, abang nih pakai dalil kalau menjawab. Kalau ada dalilnya bilang ada, kalau tidak ada dalilnya bilang tidak ada. Oke ya, setuju ya? Ya. Bang, selama Tuhannya abang ini mati 3 hari, yang menjadi Tuhan, yang mengatur alam semesta, itu siapa? Coba dijawab pakai dalil. Mengatur. Coba dalam pertanyaan konteks kamu itu mengatur alam semesta, apa hubungannya dengan baptis? Apa hubungannya dengan salib? Ini kok lari ke baptis, lari ke salib sih, Bang? Apa hubungannya ke salib gitu loh? Loh. Konteksnya kan kita mengenaikan, dengar dulu. Saya Konteksnya ulang kita- lagi. Ah, Gimana? konteksnya kan Bang Sitohang di mute dulu ya, Bang ya. konteksnya kan dengar. Kamu menanyakan Tuhan Ah. Tuhan itu manusia atau Tuhan kan? Awalnya. pertanyaan. Bukan abangku sayang, bukan sayang. Yang saya tanya, aduh, diulang lagi nih. Yang mati di kayu salib itu Tuhan atau manusia? Iya, Abang mati kayu jawab salib itu Tuhan atau manusia? Tuhan. Tuhan. Iya, Tuhan. Matinya berapa hari, Bang? 3 hari. 3 hari. Oke. Selama Tuhan mati ya, Tuhan mati selama 3 hari, pertanyaannya, yang menjadi Tuhan pada saat itu, pada saat Tuhannya abang nih mati, itu yang menjadi Tuhan siapa? Allah Bapa lah, Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus. Loh, Ngerti kenapa kita bilang Allah Bapa? gimana Bang nih? Kan Tuhannya udah mati. Bang. Kamu itu nggak paham. Udah dibilang Tuhan itu dalam arti satu Tuhan, Trinitatis dibagi. Dia menjelma Iya. sebagai manusia. Ngerti? Dia memiliki Iya, 3 kan bagian. sudah menjelma, Bang. Iya. Menjelma kan dalam arti belum tentu. Iya, Dia mesti iya. istilahnya kan ngerti nggak? Menjelma 3 bagian. Dia Tuhan Allah, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Ah. Ah. Dan yang menjelma ini Ada- adalah Tuhan yang Oke, menjelma. oke. Dengar dulu, yang menjelma sebagai manusia ini adalah Yesus Kristus. Iya. Dan ketika dia disalib, Oke, lanjut. dan ketika dia disalib, ketika disalib Gimana, itu kan gimana? mempunyai proses. Proses pensaliban itu kan suatu kejadian, Iya, lanjut. suatu kejadian datang, keadaan kan lagi tidak bagus. Dalam arti dia kan mengucapkan Allah Tuanku, Gimana, Allah gimana? Bapa Sabatani yang dibilangnya dalam arti dan Allah itu mengucapkan ampunilah mereka sebab mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Udah. Kan Udah, itu Bang. prosesnya, Bang. Makanya terjadi. Iya, udah. Udah. Oke, Bang. Tuhannya abang itu ada berapa sih sebetulnya, Bang? Tuhan itu satu tapi memiliki 3 unsur. Oh, 1 tapi 3 unsur. Saya tanya nih, Bang. Bapak Tuhan apa bukan? Tuhan. Tuhan. 1 ya. Bapak adalah Tuhan. 1. Yesus Tuhan atau tidak, Bang? Yesus. Yesus. Ya, Yesus Tuhan apa bukan? Tuhan. Tuhan. Yesus adalah Tuhan. 2. Ya. Roh Kudus Tuhan apa bukan, Bang? Tuhan. Tuhan. Ada berapa, Ya. Bang? 3. Tuhannya abang ada berapa? 3. Ada 3. Baik, dilanjut nih.
memiliki unsur 3. Satu Tuhan memiliki unsur 3. Assalamualaikum warahmatullahi Satu Tuhan. wabarakatuh. Satu Tuhan memiliki unsur Waalaikumsalam 3. warahmatullahi wabarakatuh, Kalau Kak Marshal. 3 Tuhan memiliki 9 unsur. Benar nggak? Satu Tuhan memiliki 3 unsur. Berarti kalau ada 3 Tuhannya, maka unsurnya jadi 3 dikali Kenapa begitu? Kok Loh, maksudnya gini satu. loh. Tadi kan Uni- Bapa uni. Tuhan, Ah. Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Satu Tuhan punya 3 unsur. Ya. Nah, satu Tuhan baru. Tuhan kedua juga punya 3 unsur. Tuhan Ya. ketiga juga punya unsur. Berarti 3 Tuhan ini memiliki 3 dikali sama dengan Kok jadi Berapa? Maksudku gitu. Kesimpulannya Nah, gimana, kenapa gimana? kenapa jadi uni yang mengkalikan Tuhan? Berarti kan Satu Tuhan punya 3 unsur. itu kan dalam 3 unsur itu dalam arti itu untuk agama Kristen. Iya, kan saya lagi bertanya nih. Kristen Tuhannya itu- ada berapa tadi? Sama Bang Ali Yubi tadi sampai di mana? Berapa Tuhannya tadi? 3. Nah, 3 kan? Satu Tuhan memiliki 3 unsur. Kalau 3 Tuhan berarti memiliki berapa unsur anak-anakku? 9. Pintar Bang Marsal. Nggak sia-sia sekolah matematika dulu ya. Kenapa aku bilang 3 unsur? Umi? Tahu nih kenapa 3 unsur? Kenapa? Kenapa saudaraku? Kristen itu juga terbagi dari 3. Ada Kristen Protestan, Katolik. Oh, jadi setiap Katolik satu Katolik punya 1 unsur, Protestan punya 1 unsur gitu. Setiap dalam ada beberapa 1 unsur gitu. Atau gimana nih? Apakah 3 unsur dengan Katolik Protestan? Itu kan mereka mempunyai panggilan masing-masing. Dalam makanya dalam satu Panggilan Tuhan masing-masing. menyembah tetap sama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi unsurnya Menyembah? panggilannya ajarannya tetap 3 unsur gitu loh. 3 unsur. Bagi kami. Yang memiliki 3 unsur itu siapa coba? Kayak seperti kami. Agama Kristen Protestan itu menyebutkan Tuhan Yesus. Terus yang punya 3 unsur siapa? Kristen pun terbagi dari 3. Kristen Protestan. 1 Katolik. Protestan. Ajarannya Kristen kan ada 3. Katolik. Iya, 1 Protestan. Katolik, Protestan. Terus? Apalagi 1 tuh. Karismatik. Karismatik. Atau yang dinamakan dengan Pentakosta. Iya, Pentakosta. Nah, yang punya 3 unsur siapa? Itu kan tetap dengar dulu. Makanya aku Iya. bilang dalam arti satu Tuhan itu memiliki 3 unsur, itulah dia. Kristen Apa itu dia? memiliki tiga sekte. Dalam arti 3 sekte. Jadi apa Protestan. kaitannya unsur Tuhan dengan sekte? Apa relevansinya? Ajarannya lah. Ajarannya. Jadi unsur itu Iya. sama dengan ajaran. Tuhan itu cuma 1, tapi ajarannya, panggilannya itu yang untuk berbeda. Kalau Katolik memanggil Yesus dengan apa? Kalau Katolik, Permisi. Permisi, silahkan dimisikan. Boleh saya Permisinya silakan, permisinya dimisikan. Yoga si Hombing di mute dulu ya. Minum air putih dulu biar tenang ya. Yoga di mute dulu. Masuk Bintang, silakan Bintang. Silakan Bintang, permisinya dimisikan. Yang tadi itu bahasnya sampai itu ya, bentar. Kalau Yesus mati siapa yang ngatur alam semesta gitu kan? Enggak, salah kamu salah dengar. Dia jawab tadi. Kita sampai di unsur. Yang mati itu Tuhan. Tuhan itu mati tiga hari gitu. Ya. Wah, Terus aku jangan-jangan tanya, kalau 3 unsur Tuhan- itu Bang Alibi. Ya 3 hari bisa. itu ada kaitannya dengan 3 unsur nih. Mantap. Bisa jadi. Apa mau dijelasin Tritunggal itu apa dulu? Oh silakan, Boleh, silakan, boleh. silakan. Mantap. Saya catat nih. Dimulai dari ayat dulu deh. Yang menunjukkan adanya Tritunggal ya, dari ayat Kejadian 1 ayat 2.
bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah itu pertanda bahwa Allah itu berbentuk roh juga. Selo boy di mute dulu. Selo boy di mute dulu. King Batu di mute dulu bang. Lanjut Bintang. Bentar. Ya. Kita enak di sini kan, nggak gontok-gontokan kan, nggak tawuran kan? Asik. Kalau roomnya Islam itu asik-asik. Iya gantian ngomongnya satu-satu gitu. Baru kalau sudah pegel, udah agak puyeng disuruh minum air dulu. Udah jelas ya tadi ya ayat Lanjut, Monggo lanjut. saudaraku. ayat pertama yang berbentuk roh tadi. Nah terus juga ada Yesus. Tadi udah disebutin ada roh juga ya, roh Allah. Nah jadi saya akan menjelaskannya begini dulu. Jadi Trinitas Tritunggal ini sama seperti contohnya kita, ada tubuh, jiwa, dan roh. Allah itu sebagai sumbernya, misalnya tubuh sebagai sumber, Allah sebagai sumber. Kita kan ada tubuh, jiwa, dan roh. Misalnya kita nggak ada roh, berarti kita mati. Kalau nggak ada jiwa, nggak ada pikiran, berarti kita gila. Nah begitulah kurang lebih simpelnya. Jadi Tidak perlu ditanggapi. Gimana ya? Bentar, sabar. Jadi bisa dibedakan namun tidak bisa dipisahkan. Bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan. Namun tidak bisa dipisahkan. Contohnya kayak tadi itu, Bedakan, tubuh, jiwa, dan tak roh. terpisah. Oke. Tubuh, jiwa, dan roh kita kan dianggap juga satu. Satunya. Ya. Sudah boleh ditanggapi atau belum nih? Masih panjang. King Batu di mute dulu. Adam di mute dulu biar kita tidak terganggu. Saudaranya Bintang lagi berbicara. Silakan saudara Bintang. Bang Adam di mute dulu bang. Bang Adam di mute dulu. Jadi satunya itu bukan dalam jumlah bilangan ya. Misalnya Mbak Uni kan punya tubuh, jiwa, dan roh. Kalau salah satunya nggak ada, jiwanya nggak ada, gila dong. Nah seperti itulah. Tapi tetap dianggap satu kan. Udah? Boleh ditanggapi? Bintang? Tambah satu ayat lagi. Oke, satu ayat lagi. Ayat berapa Bintang? Sedikit memperjelas. Bentar. Kejadian Bang. 1 Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26. Dibacakan Bintang. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah jadi emang manusia itu diciptakan segambar dan serupa. Makanya ada kemiripan dari penjelasan yang tadi. Kita kan nggak bisa membatasi keilahan Tuhan juga kan. Simpelnya gitu aja udah sih. Oke. Saya konfirmasi ya penjelasan Anda biasanya tidak dibilang gagal paham ya. Jadi analogi yang dibawa saudara Bintang, di mute dulu saudara Bintang karena tempat Anda agak noise ya. Saudara Bintang membawa, saya tidak tahu apakah ini analogi atau ini adalah faktualnya ketuhanan teman-teman Kristen. Saudara Bintang menganalogikan bahwa saya ini satu kesatuan, yaitu satu rifa terdiri atas tiga hal. Saya tidak bisa katakan unsur, saya tidak bisa katakan apapun. 3 hal saja ya. Yang pertama adalah tubuh, jiwa, dan roh. Rifa tanpa tubuh
tidak bisa dikatakan rifa, karena di mana jiwa dan roh itu bernaung atau menumpang gitu ya. Roh tanpa tubuh tidak bisa dikatakan manusia, itu namanya suketi, ya kan? Jiwa tanpa roh tanpa tubuh ya juga tidak bisa, masa jiwanya saja ada, kan begitu ya Bintang, benar nggak Bintang? Tepat. Nah, ini kan manusia Bintang. Kalau Tuhan apakah juga seperti ini? Iya, itu kan sudah sedikit diperjelas. Nggak, saya mau konfirmasi aja. Ini kan manusia, apakah Tuhan Anda juga seperti ini atau ini hanya metafora saja, perandaian saja? Perandaian, tapi Oke, perandaian. Oke, coba jelaskan tentang Tuhan. Kalau Tuhan itu apa yang tiga, apa yang satu? Kalau saya kan jelas nih, satunya adalah rifa, tubuh, jiwa, dan roh adalah satu unirifa. Entitasnya bernama manusia, entitasnya, hakikatnya adalah manusia dan perempuan dan memiliki nama Rifa. Siapa dia? Rifa. Bagaimana ciri-cirinya? Manis, mirip Siren Sungkar. Jelas. Nah, kalau Tuhan, apanya yang tiga, apanya yang satu? Ini kan baru manusia. Sekarang kita ke Tuhan nih. Apanya yang tiga, apanya yang satu? Coba. Satu apa dulu? satu kealahan. Satu kealahan. Bintang dengan saya satu kemanusiaan, benar? Benar. Dan kita berbeda pribadi, betul? Benar. Ada berapa manusia di antara engkau dan aku, Bintang? Kalau saya sendiri satu, kalau sama Anda dia. Kan kita berdua kan satu kemanusiaan, benar nggak? Kalau sama Anda Sama-sama manusia, betul. Iya. Dan kita ini satu hakikat sebagai manusia. Apakah engkau dan aku satu, Bintang? Kalau sebagai hakikat kemanusiaannya ya. Gimana Bintang? Di mute nak sayang. Kalau sebagai hakikat manusia, iya sama-sama manusia. Nah, apakah kita dua pribadi yang sama atau pribadi yang berbeda? Arum. Berbeda. Berbeda. Berarti ada berapa manusia di antara engkau dan aku? Kita ini sama dengannya aku dan kamu, Bintang. Aku dan kamu menjadi kita. Berapakah di situ entitas? Entitasnya satu, kepribadiannya yang berbeda. Satu. Entitasnya satu, ya. Entitasnya itu apa entitasnya? Iya. Manusia. Hakikat sebenarnya lebih tepat ya Bintang ya. Dan pribadi dan kepribadiannya ada berapa? Gimana? Pribadi dan kepribadiannya ada berapa? Maksudnya gimana? Kita ini kan satu hakikat, sama-sama manusia. Tapi ada berapa pribadi kita? Oh, yang tadi 3, tubuh, jiwa, dan roh. Aduh. Bintang, kita berdua berdiri di satu tempat di pelaminan. Ada berapa manusia berada di situ, Bintang? Manusianya 2, kalau sebagai Oke, manusianya 2. Baik. Manusianya 2 ya, Bintang. Nah, sekarang Tuhan Yesus dengan Bapa itu apanya yang satu? Ada 3 kata Pak Unggul. Ada 3 dalam anak kandungan. Anak dalam kandungan ya. Kalau nikahnya udah kebobolan duluan. Itu Bapa dengan Yesus itu satu hakikat atau beda hakikat? Kalau bahasanya gitu kurang ngerti. Kurang ngerti. Oke. Bintang tadi menggunakan tubuh, jiwa, dan roh. Betul? Iya. Pertanyaan saya, apakah Tuhannya Bintang itu sejak awal sudah punya tubuh? Kalau sejak awal itu masih firman. Masih firman. Belum punya tubuh? Tidak. Firman. Ketika dia belum punya tubuh, apa bisa dipanggil sebagai Tuhan? Sejak awal emang sudah jadi Tuhan. Lah berarti Bintang, kalau seandainya nggak punya tubuh tapi sudah punya roh, apakah bisa dipanggil Bintang? Enggak, itu gimana ya jelasinnya? Gimana coba? Saya juga bingung nih. Saya mau catat ini, tapi dari tadi kok nggak sampai-sampai catatan saya ini. Saya ini seorang pengkaji. Enggak, Tuhannya itu nggak harus jadi manusia baru disebut Tuhan. Tidak harus jadi manusia. Nah, bagaimana dengan tubuh, jiwa, dan roh tadi? Tapi kan kita bicara dengan tentang tubuh, jiwa, dan roh. Apakah Rifa masih bisa dikatakan Rifa kalau tanpa tubuh tapi hanya ada roh dan jiwa saja?
Ya, jadi gini, Allah itu Nah, kan, gimana begininya? kalau Allahnya di Kristen, Allah sebagai sumber. Coba jelaskan dulu sama saya apa sih arti Allah yang menurut Bintang pahami? Coba. Allah adalah Kalau firmannya itu pikiran atau ini sih jelasin. Allah itu apa, Bintang? Saya izin bentar ya. Silakan Bang Arif. Ya, saya izin ini apa? Beli Panadol dulu bentar. Bang beliin Kalpanak. Bisa beliin Kalpanak nggak Bang? Saya tuh nggak mempan Panadol. Saya biasanya Kalpanak 3 botol itu. Gini, kalau masalah miripnya nggak gitu juga, nggak harus jadi. Tadi kan segambar serupa Bintang. Gimana itu segambar serupa? Iya, bukannya harus jadi manusia dulu sama, harus bener-bener sama juga kan enggak. Jadi coba jelaskan, ada 3 term yang harus dijelaskan Bintang. Pertama adalah apa itu Allah. Yang kedua adalah bagaimana yang dimaksud dengan segambar serupa. Yang ketiga adalah analogi unsur tadi, analogi hal tadi, tubuh jiwa roh itu kan manusia. Kalau Tuhannya apanya yang 3, apanya yang 1? Coba dijelaskan. Saya mute dulu, mungkin saya kasih waktu 2 jam nggak apa-apa. Saya catat. Allah itu kan sang pencipta. Dia menciptakan dengan firman-Nya. Dan di situ juga tadi udah disebutkan ya, Kejadian 1 ayat 2, di situ ada buktinya bahwa Allah juga berbentuk roh. Sebentar sebelum kita meranjak jauh, merembet kemana-mana, merembet ke seluruh alam. Pernyataan yang ini boleh saya konfirmasi dulu biar saya tidak gagal paham, boleh Bintang? Boleh. Allah adalah sang pencipta, mencipta dengan firman. Pertanyaan saya, yang menciptakan di sini Allah atau firman-Nya? Allah melalui firman-Nya. Makanya itu Allah bisa melalui dibedakan, firman-Nya. tidak bisa dipisahkan. Yang berkehendak siapa di situ? Yang berkehendak siapa yang menciptakan, Allah atau firman? Yang berkehendak itu Allah, tapi kan firman itu pikiran juga. Pikirannya Iya, Allah. yang memiliki kehendak Makanya untuk mencipta itu siapa di situ? Gini loh, dibedakan, tidak kan bisa saya ingin dipisahkan. saya ingin bikin rendang. Yang ingin berkehendak membuat rendang itu adalah Unirifa dengan segala-galanya. Bukan perkataan Unirifa, bukan tulisan Unirifa. Rum, kecilin Rum. Jadi pertanyaan saya, yang berkehendak mencipta di situ adalah Allah atau Sang Firman? Gini kan tadi pertama ya, kalau menurut penjelasan dari Kristen nggak bisa dipisahkan. Jadi jawabannya begini. Oke. Allah dan firman tidak bisa dipisahkan. Benar? Firman-Nya. Allah dan firman tidak bisa dipisahkan. Yesus itu firman bukan? Firman Yang tadi dulu di mute dulu. menjadi Oke. manusia. Ketika firman di dunia, Allah juga di dunia. Enggak. Assalamualaikum Enggak. warahmatullahi Itu berpisah atau wabarakatuh. bersama Nggak namanya? bisa Waalaikumsalam. dipisahkan. Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebagai entitas Allahnya ya, bukan. Entitas Bukan. atau Allahnya? Ini gimana ini? Coba. Gini enggak. Kan ada Allah, ada firman. Firmannya menjadi manusia, Allahnya tetap ada. Yang maksud nggak bisa dipisahkan itu bukannya misalnya dipisah-pisah, satunya di Sukabumi, satunya di Jakarta. Jadi kan kalau nggak dipisah itu definisinya apa? Coba Dalam dipisah kealaman. artinya adalah jalan Enggak, saya mau tahu nih dipisah dalam makna yang dipahami oleh Bintang, karena kalau dipisah itu ya dipisah itu adanya pemisahan. Misalkannya saya memisahkan botol dengan tutupnya, maka tidak bersama lagi dia. Nah, kalau seandainya tidak bisa dipisahkan, artinya botol dengan tutupnya tuh sama tuh. Nah, ini tidak terpisah ini. Satu botol. Nah, kalau Anda mengatakan bahwa Allah dengan firman tidak terpisahkan, pertanyaan saya, ketika Yesus di bumi, Allah juga ikut ke bumi? Enggak, karena kan Enggak. Berarti roh terpisah itu- atau tidak itu? roh itu tidak terbatas waktu. Roh tidak terbatas. Roh yang dalam dirinya kamu terbatas atau tidak? Kalau saya kan bukan Tuhan. Iya, saya tanya dulu, roh kan dalam ini diri kamu dibilang terbatas roh atau Allah. tidak? Bukan, saya mau tanya dulu. Belum. Tadi kan analogi kami manusia. Sekarang saya juga dudukkan dulu. Roh yang di dalam diri kamu itu terbatas atau tidak?
Kalau saya terbatas. Roh yang di dalam diri Yesus terbatas atau tidak? Gini. Oh nih Ripa, kau nih banyak. Kau tuh tidak ada Roh Kudus untuk menerimanya. Kau tuh belum diurapi Roh Iya, Kudus. saya masih sampai sekarang harus Kau seharusnya kau minum kalpana. minum kalpana. Beli kalpana kau minum. Gak apa-apa, Kau belum ada Roh Kudus. Diam aja, udah. Bang Hen jangan bawa balok dong. Kalau Ya, kurang balok jelas bisa lah. ditanyakan nanti yang lebih. Bintang ini saudara kita yang santun. Beliau menjelaskan dengan penuh hikmat Baik, dan Roh kita Kudus. dengarkan baik-baik. Kita catat aja sebagai Bintang kalau misalnya mau minum air putih dulu biar kebenaran nyambung lagi nggak apa-apa. Enggak kok. atau mau makan bakso Iya. dulu Bintang, boleh kita tungguin. Iya, itu semua yang dikatakan si Bintang itu sudah benar, Bu Ripa. Oke. Apalagi yang mau Bu Bintang diam dulu. dijelaskan? Bu Bintang, Bu Bintang. Bintang diam dulu ya biar kebenaran yang nyambung. Udah benar itu semua. Apalagi? Coba kalau betul apa yang disampaikan Bintang itu benar, coba diulang nih Pak, biar saya catat. Iya, kan makanya Firman itu menjadi manusia. Sudah apa lagi? Benar, sudah apa Firman jadi lagi? manusia. Firman jadi manusia. Nah, Allah di mana? Pada saat Firman menjadi manusia di dunia, Allah ada di mana? Allah itu kan roh, tidak terbatas ruang dan Allah waktu. roh. Ketika Firman menjadi manusia, bukan berarti Allah tidak ada di surga, begitu loh. Oke. Allah adalah roh yang tidak terbatas ruang dan waktu. Oke. Di dalam diri Yesus ada Allah tidak? Roh Allah, ya benar, Firman-Nya. Nah, itu terbatas ruang dan waktu tidak? Kalau ada di dalam itu ruang atau tidak? Ya kita fokus saja kepada Yesus. Itu adalah Firman Lah yang kan ini menjadi lagi manusia. fokus sama Yesus nih. Yesus itu kan manusia, berdaging, bertulang. Di dalam diri dia ada Tuhan, ada roh Allah. Iya benar. Kalau ada kata di dalam itu ada terbatas atau tidak? Iya, Air di dalam botol dibatasi tidak? Air ini di dalam botol terbatas tidak dia? Allah di dalam diri Yesus ada daging, ada tulang, ada rambut, ada bulu, ada kulit. Terbatas tidak roh Allah di dalam diri Yesus? batasnya Gimana? ya dia menjadi manusia. Dia menjadi manusia. Terbatas Allah tidak? menjadi manusia. Ya, terbatas tidak? Ya, dia hidup selama 33 tahun yang saya tahu di Alkitab. Itu 33 tahun itu adalah rentan waktu. Itu artinya ada waktu yang membatasi. Hidupnya saja 33 tahun. Terbatas atau tidak? Jawabannya itu terbatas atau tidak. Kita kan bicara tentang katanya roh Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Di dalam itu menunjukkan kata ruang. 33 tahun menunjukkan kata waktu. Pertanyaan saya, ketika Anda mengatakan roh Allah ada di dalam diri Yesus selama 33 tahun, itu terbatas atau tidak? Iya, roh Allah terbatas sewaktu dia menjadi manusia selama di dunia selama 33 tahun. Terbatas. Selama menjadi manusia. Ya, terbatas. Iya, Alkitab mencatat dia hidup di dunia selama 33 tahun. Udah gagal ya argumen bahwa tadi roh itu tidak terbatas ya, karena akhirnya menjadi terbatas. Batas. Ya, Iya, manusianya terbatas, kok rohnya tidak. manusianya atau rohnya? Iya, roh kan nggak bisa. Yang di dalam diri Roh Yesus Allah itu kan tetap manusia hidup. atau roh? Pertanyaannya, di dalam Yesus itu roh atau manusia? Yang mana yang mau dijawab? Kan begini, Anda mengatakan bahwa roh Allah itu tidak terbatas ruang dan waktu. Pertanyaan saya, di dalam diri Yesus itu ada roh Allah tidak? Iya benar ada. Kata di dalam itu ruang tidak? Maksudnya ruang apa ini? Ruang badan Yesus lah bang, masa ruang saya? Yang betul aja lah. Kita bicara kata di dalam. Di dalam itu menunjukkan kata apa? Di dalam. Yang jelas yang saya Roh pahami, Allah di dalam diri Yesus. Kata di dalam menunjukkan tempat atau menunjukkan makanan?
Iya, di dalam diri tubuh Yesus itu ada roh Allah. Terbatas atau tidak itu? Kalau rohnya tidak terbatas. Roh Yesus ada di dalam diri Yesus tidak terbatas. Maksudnya ketika dia di dalam, dia juga ada di mana-mana gitu. Iya, benar. Nah, coba jelaskan bagaimana maksudnya itu. Di dalam tapi tak di dalam gitu. Iya, benar. Di dalam tapi tak di dalam. Bukan begitu kalimatnya. Nah, gimana? Di dalam tapi di luar. Di dalam tapi di luar. Ya, itu lebih tepat. Oke. Ya ada, yang jelasnya ada di mana-mana. Tuh, Di roh Allah mana-mana? itu. Roh Allah ada di Dia- mana-mana. dia- Roh Allah ada nggak di alam Ya. maut? Ada. Roh Allah ada tidak di dalam maut? Ada? Ada. Kapan? Iya. Kapan roh Allah di dalam maut? Waktu dia mati disalib, Itu roh Allah yang pergi ke alam maut. waktu iya benar. Roh Allah yang di dalam diri Yesus masuk ke dalam diri Yesus, lalu dia mati, baru bisa pindah ke alam maut. Betul? Betul nggak? Iya benar. Kalau tidak seperti itu, bisa tidak roh Allah masuk ke alam maut? Bisa. Ya kalau gitu ngapain Yesus mati, Bang? Ya itu kan menunjukkan kepada manusia. Kan Yesus kan memberi teladan, memberi panutan. Artinya supaya manusia tahu. Maksudnya supaya manusia mencobai hal yang sama, menjadi teladan. Supaya manusia juga membunuh dirinya supaya pergi ke alam maut gitu. Gimana ini? Teladan itu artinya apa sih? Coba jelaskan dulu. Teladan itu ya arti sebuah pengajaran, diajarkan supaya kita menuruti apa yang dia perbuat, apa yang dia Loh, kalau ajarkan. gitu Yesus mengajarkan kalian cara bunuh diri di tiang salib. Nggak ada diajarkannya gitu. Katanya dia mengajarkan apa yang harus kalian lakukan. Dia melakukan membunuh dirinya sendiri kan di tiang salib. Kalian harus ikuti dong. Dia tidak bunuh diri, Jadi siapa yang membunuh dia? iblis lah. Jadi iblis yang kalah dia sama iblis. Waduh. Iya. Maksudnya itu orang-orang yang udah masuk orang-orang yang bunuh dia itu kan udah nggak Tuhan kenal dikalahkan Tuhan. iblis, Bang. Tuhan dibunuh iblis. Bos, aku keluar dulu bentar ya. Daripada aku ngentakkan kepala aku ke dinding nih. Pusing kepala aku mau cari apa. Oke, Bang Hen, nggak apa-apa. Ya Allah. Itu dicatat tuh nih. Dicatat tuh nih. Pusing itu kamu kan. Ya, dicatat itu ya. Dicatat. Aku nak jalan-jalan dok, jalan-jalan. Sakit kepala aku nih. Daripada aku ngentakkan kepala aku ke dinding nih. Iya. Nak minum kalpanak loh, 4 botol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang kebenaran, apa mau diralat, Bang? Bang di mute dulu, Bang, kebenaran. Sakit telinga nih, Iya, Bang. nggak apa-apanya itu. Iya. Mau diralat atau tetap statementnya, Bang? Ya maksud saya itu orang-orang yang membunuh Tuhan Yesus Kristus pada masa itu orang-orang yang jahat, yang tidak mengenal Tuhan, gitu maksud saya. Wih, kena lagi nih. Kena merah. Gitu loh. Piye Gitu loh iki? maksud saya. Apa langsung piye? tanda merah apa bacaannya, Bang Alayubi? Kayak yang tadi kena Enggak, apa tulisannya? Dirungkat aja dulu. dirukat. Biar aman akunnya. Dirungkat nanti live-kan lagi. Oh gitu. Oke. Oke, teman-teman rukat dulu ya, teman-teman ya. Oke, Bang.